Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat dan bahagia semua ya. Alhamdulillah kita akan melanjutkan masih dengan bab kesebangunan ya. Nah, kali ini kita akan membahas bangun datar yang pasti dikatakan sebangun ya. Kalau kemarin kita sudah pernah belajar bagaimana cara menentukan dua buah benda, dua buah bangun itu sebangun ya. Maka ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Nah, ternyata ada bangun datar yang kemudian tanpa kemudian kita buktikan ya. Kita buktikan dari sudutnya, dari perbandingan sisinya, ternyata itu sudah otomatis sebangun ya. Bangun datarnya itu pasti sebangun. Kira-kira apa saja ya? Nah, di sini yang pertama yaitu lingkaran. Ya, jadi ketika ada dua buah lingkaran itu pasti dikatakan sebangun. Kemudian ada persegi. Ya, kemudian yang ketiga adalah segitiga sama sisi. Nah, agar lebih mudah kita memahami ya, kenapa sih lingkaran, persegi, segitiga sama sisi itu otomatis sebangun, maka kita akan coba uraikan satu-satu ya. Kita akan awali dengan yang lingkaran terlebih dahulu ya. Kita akan coba di sini. Nah, di sini Ustazah akan membuat dua buah lingkaran ya. Yang satu lingkaran A, ini lingkaran yang besar. Nah, yang satunya lagi lingkaran yang kecil, yaitu lingkaran B. Ya. Kemudian jari-jari yang A ini misalnya 14 cm ya. Nah, kemudian jari-jari yang B ini adalah 7 cm. Nah, sekarang kita coba ya. Kita selidiki. Dari segi sudut ya, kita lihat ya. Antara lingkaran yang A dengan lingkaran yang B pasti sama ya. Yaitu berapa kalau satu lingkaran penuh? Sudutnya. Sudut lingkaran berapa? 360 derajat ya. Maka entah itu lingkarannya besar, entah itu lingkarannya kecil, pasti sudutnya sama, yaitu 360 derajat ya. Nah, sekarang kita coba bandingkan jari-jarinya ya. Jari-jari yang besar ini 14. Jari-jari yang kecil ini 7 ya. Kita bandingkan. 14 banding 7 hasilnya adalah 2:1 ya. Sekarang kita coba jari-jarinya dari sini nih, dari atas ke bawah ini. Kemudian ini juga dibandingkan ya. Maka gimana kira-kira? Yang namanya jari-jari pasti akan sama ya, entah itu dari arah manapun. Yang B ini jari-jarinya juga 7 ya. Yang A ini juga sama 14 ya. Maka kalau kemudian kita bandingkan nih ya, yang atas dari atas ini berarti 14 banding 7 ya sama 2:1 ya. Sehingga lingkaran ini dikatakan sebagai benda yang kemudian pasti sebangun ya. Nah, sekarang kita akan coba untuk yang persegi. Persegi ya. Saya akan bikin dua buah gambar di sini. Persegi yang besar ya. A, B, C, D, dan persegi yang kecil. Ya. P, Q, R, S ya. Yang kita tahu ya bahwa persegi itu pasti sisi-sisinya sama ya. Jadi kalau yang ini AB pasti akan sama dengan BC, akan sama dengan CD, akan sama dengan DA ya. Begitu juga nih PQ, RS, maka sisinya pasti akan sama ya. Nah, sekarang kita akan lihat dari sudutnya. Kita tahu ya bahwa ini sudutnya itu apa nih? Semua yang ada di pojok-pojoknya ini siku-siku ya. Besarnya 90. Yang kecil ini juga sama, siku-siku semua. Berarti besarnya juga 90. Artinya sudutnya sama ya. Kemudian kalau dari sisinya, nih misalnya kita kasih angka ya. Kalau yang besar ini misalnya 16 cm. Ini 16 ya. Kemudian yang kecil ini 4. Nah, kita bandingkan ya. Yang sebagai
ini nih mendatar di sini nih. AB itu kan bersesuaian dengan PQ. Kita bandingkan ya. AB banding PQ itu sama dengan berapa? 16 banding 4. Hasilnya 4:1. Sekarang nih, BC bersesuaian dengan QR. BC per QR ya. BC per QR itu berarti sama juga ya. 16/4 sama dengan 4:1. Ya. Ini berlaku untuk semua sisinya juga. DC sama SR gitu ya. DA sama SP. Itu juga sama ya. Artinya persegi itu pasti sebangun ya. Nah, kemudian yang ketiga, kita akan bahas segitiga sama sisi. Ya. Di sini misalnya ABC, segitiga ABC. Yang namanya juga sama sisi ya, maka sisinya pasti sama. Kemudian ini ada segitiga yang kecil sama sisi juga, PQR. Ini ya. Berarti sisinya sama ya. Kita ingat bahwa kalau sudut segitiga sama sisi, maka besarnya masing-masing berapa nih? ABC. 60 ya. 60 derajat. Maka PQR juga sama, berarti ini 60 derajat, 60 derajat, 60 derajat ya. Dari segi sudut ya, maka sudah sama ya. Nah, sekarang kalau kemudian kita dari perbandingan sisinya. Misalnya nih, yang besar 10 cm, ini 10, ini 10 ya. Yang kecil misalnya sisinya nih 5, 5, 5 ya. Maka kita bandingkan ya. AB ini kan sebagai alas, maka bersesuaian dengan PQ. Sehingga AB banding PQ itu berarti 10:5. Hasilnya berapa nih? 2/1. Kemudian nih, BC sama QR ya. BC per QR sama dengan 10:5. Juga sama, 2/1. Kemudian AC per PR juga sama, 10/5 sama dengan 2/1. Artinya perbandingan sisinya ini adalah sama ya. Maka jelas segitiga sama sisi itu merupakan bangun datar yang pasti sebangun ya. Oke, itu untuk bangun datar yang pasti sebangun. Nah, kita akan lebih lanjut ke contoh soal ya. Kita akan bahas contoh soalnya. Di sini sudah ada 2 buah soal yang akan kita bahas ya. Nah, coba perhatikan baik-baik di sini cara penyelesaiannya. Yang pertama, sebuah persegi panjang ABCD sebangun dengan persegi panjang PQRS. Jika AB-nya 12, BC-nya 9, dan PQ-nya 18, hitunglah panjang QR, RS, dan PS. Nah, kalau ada soal seperti ini kan bentuk soal yang bentuknya kalimat ya. Maka kita gambarkan agar lebih mudah kita pahami maksud soalnya ya. Jawab. Nah, jadi ada 2 buah persegi ya. Yang satu itu apa? ABCD. Ya, persegi panjang ABCD. AB-nya 12 cm ya. Kemudian BC-nya ini 9 cm. Nah, di sini hitunglah panjang QR. Nah, ini kan ada segitiga, persegi panjang yang satu lagi ya, yaitu PQRS. Nah, di sini nih. Oke, ini PQRS ya. Dengan PQ-nya berapa? 18 cm. Nah, yang ditanyakan nih QR, yang ditanyakan SR, yang ditanyakan PS. Maka bagaimana caranya? Karena di sini dalam soalnya sudah diketahui sebangun ya, maka apa? Perbandingan sisinya pasti akan sama. Sehingga kita cek aja ya dari perbandingan sisi yang bersesuaian ya.
Oke, kita cari dulu yang QR ya. Kita cari QR. Kita cari QR. Nah, di sini ya, yang sudah diketahui semua nih, ada yang sebagai panjang ya. Maka AB bersesuaian dengan PQ ya, maka kita bandingkan AB per PQ ya, itu sama dengan BC per QR ya. Karena sebangun, maka perbandingan sisi yang saling bersesuaian sama ya, sehingga kita masukkan saja AB-nya 12 per PQ-nya 18 sama dengan BC-nya 9, QR-nya dicari. Nah, kalau seperti ini, maka bagaimana cara menghitungnya? Kita bisa langsung mengkalikan silang atau disederhanakan dulu. Ya, nah kali ini Ustazah akan coba menyederhanakan terlebih dahulu ya. Jadi 12 sama 18 dibagi berapa kira-kira? Ya, dibagi 6 ya. 12 bagi 6 berapa? 2 ya. 18 dibagi 6 3. Sehingga hasilnya gimana nih? Yang sudah disederhanakan ya. Berarti 2/3 sama dengan 9 per QR. Nah, ini biar tidak terlalu banyak menghitungnya gitu ya. Nah, sekarang baru kita kalikan silang. Ya. Kalikan silang. Berarti QR kalikan 2 sama dengan 3 kalikan 9. Ya. Berarti QR sama dengan 3 kalikan 9 berapa nih? 27 ya. Dibagi 2. Nah, ini memang jawabannya rada-rada pecahan gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Berapa? 27 bagi 2? 13,5 cm. Maka ini QR itu adalah 13,5 cm. Ya. Nah, berarti gimana? Sudah ya dapat QR-nya. Nah, sekarang yang ditanyakan panjang SR. Kita lihat ya. PQ sama SR itu apa? Sejajar ya, dan ini sama panjang. Maka SR 18 cm. Tentu ya, jelas. Kemudian PS, karena ini juga persegi panjang, maka QR itu ya sama dengan PS ya. Berarti gimana hasilnya? Ya berarti PS sama dengan 13,5 cm ya. Oke, itu untuk soal yang nomor 1 ya. Nah, sekarang kita akan coba bahas soal yang nomor 2. Di sini sudah ada gambar nih. Nah, ini soal aplikasi dalam kehidupan sehari-hari ya. Ada sebuah bingkai. Nah, di sini Ibrahim ingin membuat bingkai seperti gambar di atas. Ia ingin agar persegi panjang bagian dalam, ini ya, di sini ada persegi panjang bagian dalam. Ini maksudnya ini. Sebangun dengan persegi panjang bagian luar, ya. Maka hitunglah nilai X. Kita nggak perlu ngecek sudut ya, karena sudut ini sama persegi panjang otomatis sama. Nah, sekarang kita akan menghitung nilai X-nya agar dia sebangun. Ingat ya, bahwa kalau sebangun itu maka perbandingan sisi yang bersesuaian itu sama. Ya, sehingga kita langsung saja jawab ya soal ini. Oke. Di sini sudah diketahui ya. Nah, ini untuk memudahkan bisa juga dipisah ya antara persegi panjang yang kecil yang ada di dalam, ini 21, yang ini X, dengan persegi panjang sebagai bingkainya. Di sini 28, yang ini 24 ya. Nah, perbandingan sisi yang bersesuaian itu jika panjang ya dengan yang panjang, lebar ya dengan yang lebar gitu ya. Maka kita bandingkan saja ya. Ini panjang pada persegi panjang yang kecil akan kita bandingkan dengan panjang pada persegi panjang yang besar ya. Sehingga 21 per 28. Sama dengan ya. Ini lebar
lebar yang kecil akan dibandingkan dengan lebar yang besar. Jadi lebar ya bandingkannya dengan lebar gitu ya. Maka X per 24. Nah, ini caranya bisa dengan menyederhanakan terlebih dahulu atau langsung kalikan silang ya. Sini akan disederhanakan saja. Ini berarti berapa dibagi 7 ya? Ini hasilnya 3, bagi 7 ini hasilnya 4. Sehingga 3 per 4 sama dengan X per 24. Nah, setelah ini kita baru kalikan silang ya. Maka hasilnya adalah 4 kalikan X sama dengan 3 kalikan 24 ya. Sehingga X-nya sama dengan nah di sini 3 kali 24 dibagi 4 ya. Maka 4 coret dengan 24, 6, maka X-nya sama dengan 3 kalikan 6, 18 cm. Ya, berarti ini X-nya panjangnya adalah 18 cm. Ya, itu untuk contoh soal yang nomor 2 ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi untuk contoh soal berikutnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan lanjutkan untuk contoh soal berikutnya. Di sini sudah ada contoh soal cerita ya. Suatu bingkai kayu dengan ukuran seperti gambar berikut. Nah, di sini ada sebuah bingkai foto ya. Bingkai foto itu kan ada ininya ya, persegi panjang bagian luar dan persegi panjang bagian dalam. Sudah diketahui bahwa persegi panjang bagian luar yaitu ABCD itu sebangun dengan persegi panjang EFGH. Ya, dengan ukurannya sudah ada di sini. Nah, yang pertama kita diminta untuk menentukan panjang AB-nya ya. Karena sudah diketahui sebangun, maka kita tinggal menentukan perbandingan sisi yang bersesuaian saja ya. Nah, kita akan mencari AB, ini yang A ya. AB per apa? Bersesuaian dengan apa nih? AB panjang ya, maka bersesuaian dengan yang panjang bagian dalam nih, yaitu EF ya. Sama dengan ya. Nah, di sini yang diketahui adalah apa nih? Lebarnya ya, yaitu BC dibandingkan dengan lebar persegi panjang bagian dalam yaitu EH ya. Langsung saja AB per EF. EF-nya berapa ini? Kalau di sini yang tertulis adalah HG-nya 20. HG dan EF itu kan sejajar ya dan sama panjang. Maka EF-nya juga 20 sama dengan BC-nya 24 ya, per 16. Seperti biasa ya, berarti kita kalikan silang, tapi untuk memudahkan Ustazah akan sederhanakan terlebih dahulu. Di sini 24 dengan 16 kita bagi 4, yaitu 24 bagi 4 6, 16 bagi 4 4 gitu ya. Nah, sudah. Kemudian kita kalikan silang. AB kalikan 4 sama dengan 20 kalikan 6 ya. AB sama dengan 20 kalikan 6 per 4 ya. Dan kita coret-coret saja di sini 20 bagi 4 5. Ini kenapa dicoretnya salah satu? Karena di sini perkalian ya. Jadi coretnya salah satu saja. Berarti 5 kalikan 6 yaitu 30 cm. Ya. Berarti panjang AB itu adalah nih ya, panjang AB 30 cm ya. Nah, kemudian pertanyaan yang selanjutnya ya, yang B, yang ditanyakan adalah lebar X-nya. Nah, kita perhatikan di sini ya, bahwa kalau sebuah bingkai pasti jarak antara persegi panjang dengan persegi panjang bagian luarnya pasti ada jarak ya. Di sini ada bingkai-bingkainya. Nah, di sini X-nya ini tuh jarak atau jarak dari lebar ya.
jarak dari panjang ya, jarak dari panjang AB ke EF-nya. Ya, jadi ada jarak nih di sini. Ini berarti X, sini juga X ya. Karena kanan kiri kan pasti sama, ya. Nah, sehingga bagaimana kemudian kita mencari besar X-nya? Kita lihat di sini bahwa AB ini kan dari ujung sini sampai sini itu adalah 30. Kemudian EF-nya 20. Maka kita bisa tahu nih di sini ya. X besar X-nya ini berapa nih kanan kirinya, ya. Nah, di sini kita langsung saja tulis bahwa di sini kan X tambah 20 tambah X berarti sama dengan 30 ya. X tambah 20 ditambah X itu berarti sama dengan 30. Ya. Dari X ini, kemudian ditambah 20 ini, ditambah X sampai sini, kan berarti besarnya AB ya, 30. Berarti 2X tambah 20 sama dengan 30 ya. 2X sama dengan 30 dikurangi 20. 2X sama dengan 10. X-nya berarti sama dengan berapa? 10 per 2 sama dengan 5. Ya. 5 cm. Ini untuk lebar X-nya ya. Atau teman-teman bisa menggunakan cara seperti ini. Bahwa X itu berarti sama dengan AB dikurangi EF per 2 ya. Kenapa bagi 2? Karena kan kanan kiri sama. Di sini ada 2X ya. Jadi kalau nyarinya X aja berarti dibaginya 2. AB-nya 30 dikurangi 20 per 2 sama dengan 10 per 2 sama dengan 5. Ya, ini caranya sama ya. Begitu juga dengan yang C sini ya. Yang C sini. Nah, ini C bagian sini. Yang C juga sama nih, lebar Y-nya. Nah, di sini jaraknya itu dari atas ke bawahnya ya. Di sini Y, maka sini juga sama Y. Karena bingkai kan pasti kanan kirinya sama, atas bawahnya jaraknya juga sama gitu ya. Nah, sama juga berarti ya. Dari sini, ujung sini nih, ke bawah sini itu 24 ya. Nah, ini kan berarti Y ditambah panjangnya ini, atau gini aja nih, ini kayak gini ya, tanda kayak gini. Nah, gini kan. Ini tanda garis putus-putus ini, itu sama dengan Y-nya, ini sama dengan Y-nya. Maka sama kayak tadi ya, bahwa Y ditambah Y ditambah 16 ya. Ini kan GH-nya 16, ditambah Y itu sama dengan 24. Ya kayak tadi ya, 2Y berarti 24 dikurangi 16. Maka Y-nya berapa nih? 2Y sama dengan 24 dikurangi 16, 8 ya. Y sama dengan 8 per 2 sama dengan 4 ya. Atau cara yang berikutnya berarti ini ya. Ini kan panjangnya berarti BC. Dari sini ke sini ya. Kemudian dikurangi GF bagi 2 ya. Y sama dengan BC dikurangi GF bagi 2 ya. BC-nya 24, GF-nya 16 bagi 2. 8 per 2 sama dengan 4 ya. Nah, begini. Ini untuk soal cerita tentang bingkai ya, variasi soal cerita yang berkaitan dengan bingkai ya. Nah, teman-teman bisa latihan lebih lanjut ya. Jika ada pertanyaan silahkan bisa ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.